Itu membuat mobil ini terasa kalau untuk high speed atau untuk jalan jelek itu terlalu nggak enak suspensinya standarnya. Halo Karlaman, kalau kita bicara VX300 itu kayaknya mobilnya sudah sangat perfect, nggak ada yang perlu diurusin, tinggal pakai gitu kan. Cuma ternyata tidak seperti itu. Ada beberapa customer yang main dengan Land Cruiser udah ngerasain coba mulai dari 80, 100 lebih enak, 200 lebih enak lagi. Begitu masuk 300, semua interiornya lebih enak, mesinnya lebih enak, gearboxnya jauh lebih enak karena 10 speed. Terus ada PR di suspensionnya karena dia sudah tidak aktif suspension lagi, menggunakan suspensi konvensional tapi aktif stabilizer. Ternyata untuk aktif stabilizer itu untuk yang GR ya, yang non GR juga pasif stabilizer. Itu membuat mobil ini terasa kalau untuk high speed atau untuk jalan jelek itu terlalu nggak enak suspensinya standarnya. Tapi Australia itu sudah develop suspension upgrade-nya, salah satunya adalah Allman-Emu. Allman-Emu bikin upgrade suspension untuk VX300 menggunakan tipe OME BP51. Dia itu suatu bypass shock yang bodinya 2,5 in, lalu pistonnya itu 51 mili, ada bypass ribbon sama compression yang membuat karakter dari suspensinya si 300 ini bisa di setup sesuai dengan kebutuhan. Contoh mobil belakang kita ini sudah menggunakan pelek method, sudah pakai ban yang sudah di-upgrade tire diameternya dan menggunakan ban AT dari sebelumnya HT ke AT. Terus bannya relatif lebih keras dari sebelumnya, membuat mobilnya jadi kurang nyaman. Pada akhirnya kita upgrade pakai Allman-Emu tipe BP51, tinggal ini kita fine tuning. Kita sudah pasang mungkin lebih dari mungkin 5 mobilan VX300, semuanya oke. Value for money, harganya nggak terlalu mahal, tapi performanya yang dibutuhkan untuk high speednya oke, untuk jalan jeleknya oke, dan untuk dalam kota-kotanya justru lebih empuk dari standarnya. Jadi memang itu adalah kendala atau keluhan yang dimiliki oleh teman-teman yang menggunakan VX300. Ini kita akan fine tune sebelum dibawa pulang, one day service. Kalau pasang di Yogyakarta kita fine tune kan, dan setiap kapan aja kita akan tuningkan gratis, dan kita juga bisa setup semaksimal mungkin sesuai dengan karakter dari customer, dan juga kalau terjadi masalah atau servis kita bisa urusin gitu. Banyak keluhan yang disampaikan customer mengenai VX300 terkait suspension. Kita fokusnya di suspensi aja yang kita bahas di pembahasan YouTube kali ini, yaitu bahwa suspensinya keras, tetapi kalau high speed atau lewat jalan lubang itu gak enak juga. Jadi harusnya kan mobil suspensinya keras, stiff, itu high speednya enak ya, tapi ini gak enak, limbung gitu loh. Itu yang dikeluhkan. Nah, bedanya ada dua tipe yang VX300 ini, yang GR non GR itu yang membedakan hanya aktif stabilizer sama enggak. Yang GR itu stabilizernya aktif, jadi kalau kita mode sport gitu dia lebih stiff, stabilizernya lebih nahan, membuat mobilnya itu justru masalah lebih stiff, tapi jadi lebih keras kalau di dalam kota. Nah, kalau yang non GR itu benar-benar konvensional, tidak seperti VX200 yang hydraulic suspension, empuk banget, enak. Ini justru dicopot semua sama Toyota, dibalikin konvensional lagi. Jadi punya kendala bahwa suspensinya jadi terasa lebih keras karena dia pakai oli shockbreakernya aslinya bawaan si Toyota. Tapi Allman-Emu bikin upgrade suspension menggunakan tipe BP51 yang bypass shock yang 51 mili pistonnya, bypass shock juga, tabung bodi aluminium, jadi membuat kita bisa setup gitu, kita bisa setup bagaimana sih karakter suspensi yang mau kita inginkan gitu kan. Nah, kalau BP51 yang disiapkan oleh
OME itu biasanya kita pasang di VX300 ini tinggal tuning yang belakang kita revolving. Jadi kita piston shimnya, kompres sama reboundnya kita turunin kira-kira 20-an%. Yang depan oke, tinggal pasang. Tapi yang belakang kalau nggak digituin masih terlalu keras, walaupun sudah setelannya paling empuk tapi masih terlalu keras. Jadi memang di setel revolving, jadi malah bisa diposisikan di tengah. Jadi masih punya setelan empuk, punya setelan keras. Tergantung karakternya, tapi tanpa bongkar shock. Jadi kita udah valving ulang. Nah, dengan begitu mobilnya jadi sangat lebih empuk, lebih ngegrip ke aspal, membuat mobil ini jadi lebih safety. Apalagi sudah diganti ban BFG yang notabene sebenarnya tidak boleh untuk high speed sekali. Speed limitnya mungkin 140-an ya kalau nggak salah. Sedangkan nggak mungkin VX300 lari 140 kan, pasti lebih. Makanya dibutuhkan suspensi yang mampu mengupgrade ban bisa lebih napak atau lebih menyengkram ke aspal, terutama di kondisi yang licin, misal hujan, lain-lain. Makanya saat kita beli suspensi yang bagus, itu kita upgrade kenyamanan dan sekaligus upgrade safety. Maksudnya begitu. Kalau kita bikin OME BB51 itu biar lebih maksimal, yang depan disaranin upper arm atas diganti OME sekalian, jadi greasable, satu greasable, yang kedua lebih kuat dan membuat, karena teknologi bushingnya lebih bagus, poliuretannya membuat suspensinya ya lebih sensitif, lebih bagus juga gitu. Tinggal setelah di revolving tinggal kita tuning, mau rasanya seperti apa, mau agak stiff atau mau empuk banget, tinggal keperluan juga mobilnya dipakai mana. Kalau suka tol high speed ya dibikin agak stiff, walaupun stiffnya pun jauh lebih empuk daripada standarnya dia. Kalau hanya dipakai kota-kota terus ya dibikin lebih empuk, tinggal muter aja, tinggal tuning, nanti mobilnya jauh lebih nyaman gitu sih. Jadi fiturnya banyak BB51 itu. Sing mburi katosan, sing mburi dikurangi garis setengah ya mas kompresinya. Oh ya? Enggak, ribonnya dikurangi sidik. Ribonnya dikurangi sidik. Sing ngarep kompresornya ditambah sidik banget. Tambah sidik banget. Sepertelu nganti lah, sepertelu lah kurang lebih sing ngarep. Yang paling utama dari kita beli sebuah suspension dengan teknologi yang canggih atau tinggi, two-way suspension atau monotube ke atas ya, itu yang penting adalah tuningnya. Tuningnya harus sesuai banget dengan kondisi mobilnya, ban velg terutama ya, ban velg, penambahan bobot, kebiasaan kita makainya kemana, karena suspensi itu didesain untuk bisa di tuning gitu. Wes pas nih, enak banget tuh. Hah? Nah, ini oke no saiki. Nyetirnya bareng enak, anteng ra kaya mau. Nah, kerasa suspensi enak. Apa itu jenenge? Kenceng, tidak kerasa kenceng loh.